Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Randy selaku dosen pengampu praktikum sains data spasial lanjut, serta kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amir Fahmi Asidi, mahasiswa Prodi Sarjana Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada angkatan 2022 kali ini akan mempresentasikan demonstrasi pada proses praktikum sains data spasial lanjut atau DCL acara kelima mengenai instant segmentation untuk objek bangunan di area tertentu. Nah, saat ini saya memilih area Jakarta seperti yang sudah tertampil di layar. Dan sebelum masuk ke bagaimana hasil yang telah saya olah dan bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan proses deep learning, saya menjelaskan terlebih dahulu mulai dari pengertian dari instant segmentation itu seperti apa, di mana instant segmentation ini digunakan untuk merupakan sebuah metode deep learning untuk analisis berdasarkan data citra performatif untuk identifikasi dan memisahkan setiap bangunan secara individual. Nah, di mana nanti dapat kita tampilkan model tersebut dapat membedakan tiap-tiap bangunan atau individual dari setiap bangunan. Nah, dalam konteks uh, bangun di area Jakarta, instant segmentation ini akan mengidentifikasi setiap bangunan secara terpisah. Dan jika bangunan-bangunan tersebut berdekatan atau bersentuhan satu sama lain, kemudian membuat outline atau mask yang cukup akurat untuk setiap bangunan, di mana tiap bangunan yang berbedaan atau tiap bangunan tersebut berbeda dari segi jenis seperti apa tadi untuk rumah penduduk, bangunan tinggi, gedung, kemudian musola, tempat tinggal, maupun wisata dan lain-lain itu akan terpisahkan atau model tersebut dapat mengetahui perbedaan dari tiap-tiap jenis bangunan tersebut. Nah, hal ini dapat memfasilitasi pemantauan perubahan penggunaan lahan di wilayah Jakarta, khususnya ibu kota yang dari waktu-waktu yang sangat signifikan perubahannya, sehingga nanti dapat digunakan data ini dapat digunakan untuk pemodelan di area lain untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan tata ruang dari tiap wilayah. Nah, dengan menggunakan instant segmentation di aplikasi ArcGIS Pro ini, analisis JIS atau perencanaan wilayah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola pembangunan di area Jakarta atau area yang padat penduduk. Nah, kemudian pada tahap ini, pada pemrosesan instant segmentation ini, kita menggunakan arsitektur NCNN, di mana sebelumnya pada tahap sebelumnya yang mendeteksi tentang kelapa sawit dan itu kita menggunakan unit. Kemudian di RCNN ini kita akan melakukan instant segmentation, di mana perbedaannya di sini mulai dari arsitektur. Untuk unit sendiri memiliki arsitektur encoder decoder yang simetris dengan skip connection. Nah, ini sangat cocok untuk mendeteksi atau memisahkan antara objek-objek yang ada di citra pixel per pixel. Nah, sedangkan CNN ini memiliki dua tahap, yaitu ekstraksi fitur menggunakan CNN, diikuti klasifikasi region, sehingga lebih cocok untuk deteksi objek. Kalau unit itu untuk segmentasi citra berbasis pixel per pixel, tapi untuk CNN ini untuk deteksi objek. Nah, untuk perundingannya sendiri eh, sama, yaitu untuk segmentasi yang semantik, unit itu untuk segmentasi yang semantik, sedangkan untuk CNN ini untuk menemukan dan mengklasifikasikan objek dalam sebuah citra. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri, outputnya kita dapat menghasilkan segmentasi untuk unit dan SNN berupa bounding box dan label kelas. Nah, untuk segi pengolahan data, unit ini lebih cepat. Nah, cocok untuk data set yang besar, cukup besar. Tetapi untuk SNN ini lebih lambat, tetapi akurat. Lebih lambat tetapi akurat, perlu diingat, lebih lambat tetapi akurat, sehingga
objek-objek yang terdeteksi itu sangat akurat. Tapi perlu diingat memang dari awal pengolahannya dari segi pengolahan kalau eh, unit kemarin sangat mungkin kita butuh waktu 5 jam sampai 10 jam. Tapi untuk kajian ini kita bisa membutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk pengolahan train data model cukup lama. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, object detection, kemudian semantic segmentation, dan instant segmentation itu seperti apa sih? Di mana object detection ini, yang pertama saya mulai untuk object detection, di mana object detection ini mendeteksi suatu objek berdasarkan bounding box. Kemudian untuk semantic segmentation ini menganalisis uh, semua area dengan jenis tutupan yang lain yang sama akan memiliki label yang sama, tapi tidak berdasarkan bounding box atau kotak tersebut untuk melabelinya. Kemudian untuk instant segmentation ini untuk mengetahui jenis atau karakteristik dari individual suatu objek, baik itu pohon, bangunan, atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu instant segmentation, apa itu semantik dan perbedaannya seperti apa, di sini saya akan memperlihatkan apa yang telah saya lakukan untuk pengolahan data ini. Di mana yang pertama kita pilih data. Nah, oke, pertama kali ini data TIFF atau raster yang tertampil. Dan yang kedua data yang dibutuhkan yaitu data bangunan yang ada di atas citra tersebut. Oke. Kemudian yang pertama kali kita lihat, di sini kita harus menambahkan sebuah kelas untuk dapat melakukan train model, ekspor train model. Nah, kita tambahkan kelas yang sama untuk setiap feature-nya. Kemudian kita ingin melakukan train model. Train model export training for deep learning. Nah, di sini seperti kita lihat untuk export training ini menghasilkan beberapa folder yaitu image, labels, berisi data foto, kemudian ada juga untuk data modelnya. Nah, data model ini kita mendapatkan sebuah grafik training loss dan validation loss. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan kerugian atau loss selama proses pelatihan model dari machine learning. Nah, sumbu X mewakili jumlah batch yang diproses, kemudian sumbu Y menunjukkan nilai kerugiannya. Nah, pada grafik ini terdapat dua, yaitu untuk biru untuk kita menunjukkan data trend dan untuk oranye menunjukkan validation atau grafik dari validation. Kedua garis menunjukkan penurunan tajam di awal proses atau awal batch ini. Hal ini menunjukkan penurunan, mengindikasikan pembelajaran atau training model yang cepat, kemudian melandai seiring bertambahnya batch. Nah, ini membuktikan bahwasanya pola yang umum dalam pelatihan model, di mana model belajar lebih cepat di awal, kemudian seiring berjalannya waktu untuk mendeteksi objek-objek tersebut lebih detail akan otomatis lebih lama di sini. Oke, kemudian di sini juga ada di model metric.html. Ini kita hasilkan average precision score, di mana average precision score ini untuk menunjukkan seberapa presisi model kita. Di mana saya pertama kali itu menambahkan validation
sebesar 30%. Sini dapatkan 0,8040 atau 80% itu sudah termasuk cukup baik. Dan di sini ada ground truth untuk mengidentifikasi jenis-jenis bangunannya. Apakah berbeda dengan yang sampingnya ataupun sama. Oke, setelah mendapatkan model tersebut, kita ingin melakukan model deep learning yang membutuhkan data citra Jakarta ini untuk mendeteksi objek bangunannya. Nah, ini cukup lama dan menghasilkan data seperti ini. Mungkin cukup ada sedikit perbedaan dengan data aslinya, tapi tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya. Cuma di area sini saja yang mungkin ini terdeteksi sebagai bangunan berdasarkan model deep learning-nya. Nah, kemudian kita ingin mengukur seberapa akurat data model kita untuk melakukan proses deep learning, di mana di tabel ini, di tabel compute akurasi Jakarta ini, kita diketahui bahwasanya tabel ini mencakup nilai-nilai seperti precision, recall, F1 score, dan average precision. Tabel ini menunjukkan jumlah true positif 95, false positif, dan false negatif. Nilai recall yang tinggi namun precision yang rendah mengindikasikan bahwa model cenderung mengklasifikasikan banyak instansi sebagai positif, mungkin mengorbankan beberapa nilai akurasi. Nah, F1 score yang relatif rendah menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam keseimbangan antara precision dan recall model. Sehingga untuk menguji seberapa akurat model ini sih terhadap data detek objek, kita harus mencoba lagi untuk area lain seperti di Parangtritis di Bandung untuk mencoba model ini apakah berhasil dengan precision score yang baik. Harusnya F1 score dan precision score ini memiliki nilai yang tinggi untuk membuktikan bahwasanya model tersebut sangat akurat untuk eh, perbandingan antara data shapefile awal dan data shapefile hasil pengolahan detek objek. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan serta demonstrasi praktikum sains data geospasial lanjut, acara ke-5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.